Siang, perkenalkan dengan saya Natasha Eva Noviana dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi POMGM pada tugas manajemen operasional. Sebelum itu, saya akan men-share screen tugas dari manajemen operasional. Dalam tugas manajemen operasional ini, dalam materi yang pertama ialah penggunaan modul assignment. Dalam modul assignment ini merupakan suatu modul yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan assignment atau penugasan, seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Jadi bisa kita ketahui bersama bahwa melalui modul assignment ini diharapkan seseorang dapat memaksimalkan keuntungan dalam suatu perusahaan dan meminimalkan biaya dengan menggunakan metode penugasan kepada karyawan yang sesuai sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Contoh kasusnya ialah pada suatu perusahaan kecil mempunyai empat pekerjaan yang berbeda dan diselesaikan oleh 4 karyawan. Dapat diketahui melalui tabel berikut, pekerjaan satu raihan, dan sebagainya. Setelah kita melihat contoh soal dan kasus pada soal manajemen operasional berikut, selanjutnya kita akan mengerjakan kasus tersebut dengan menggunakan aplikasi POMGM. Selanjutnya kita buka aplikasi POMGM. Dari judul kita ganti perusahaan kecil. Dapat diketahui dari tabel berikut terdapat 4 pekerjaan dan juga 4 karyawan. Maka kita isi di POMGM. Di sini kita ganti 4. Selanjutnya kita klik OK. Oke, setelah keluar modul seperti ini, selanjutnya kita ganti di sini nama-nama dari karyawan. Nama dari karyawan tadi, yang pertama Raihan, yang kedua Handan, yang ketiga kita ganti Hasan, lalu selanjutnya Zakwan. Di sini kita tulis mesin 1, di sini mesin 2, lalu selanjutnya mesin 3, ini mesin 4. Selanjutnya kita isi di sini 150, di bawahnya 140, lalu 250, lalu 170. Selanjutnya ini 200, di bawahnya 160, di bawahnya 200, di bawahnya 180.
Selanjutnya kita isi sesuai dengan soal yang tercantum tadi ya. 100, 200, puluh, 200, 160. Setelah kita sudah mengisi modul ini dengan data-data yang terdapat pada soal tadi, selanjutnya kita klik solve agar kita bisa mengetahui hasilnya. Setelah kita di sini ada solve, selanjutnya kita klik fill. Nah, setelah kita klik, maka akan keluar hasil seperti berikut. Dari hasil analisis POMQM, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan suatu pekerjaan, maka karyawan dapat meminimalkan biaya dengan kesimpulan sebagai berikut. Untuk raihan, di sini kita menggunakan mesin ketiga dengan biaya sebesar 180. Dapat dilihat di sini ya, ini ada assignment, di sini raihan, assignmentnya 180. Jadi dapat meminimalkan biaya apabila raihan bekerja pada mesin 3. Kemudian kita lihat di sini, Hamdan menggunakan mesin 1 dengan minimal biaya ialah 140. Kemudian Hasan menggunakan mesin 2 dengan minimal biaya ialah 200 dan Zakwan menggunakan mesin 4 dengan minimal biaya 160. Seperti kita lihat di sini ada assignment list. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka totalnya ialah 680. Demikian kita menggunakan aplikasi POMQM pada modul assignment. Selanjutnya, kita akan membuka soal yang kedua, soal berikutnya. Sudah saya jelaskan pada soal 1. Selanjutnya kita akan mengenal modul selanjutnya, ialah modul linear programming. Modul linear programming biasa digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimal. Jadi di sini kita gunakan untuk sama seperti yang di atas, namun yang di atas adalah metode penugasan, namun yang linear programming ialah berkaitan dengan pengalokasian sumber daya perusahaan. Seperti yang sudah terdapat pada kasus 2, diketahui PT Lakwina Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2 jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutera, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Di sini sudah dijelaskan ada bahan sutera, bahan benang wol, tenaga kerja. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutera dan 30 juta untuk kain wol. Masalahnya ialah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan diperoleh maksimal. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan yang telah terdapat pada soal berikut, selanjutnya kita lanjut pada POMQM dan kita akan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam
modul linear programming. Ini kita sudah selesai pada modul assignment. Selanjutnya kita ganti ke linear programming. Oke, ini kita ganti modul linear programming. Kita buka linear programming. Selanjutnya kita buka file awal. Kita buka slide baru. Seperti kita ketahui bersama tadi, terdapat PT, kita ganti di sini PT lah apa tadi ya? Sebentar. Di sini PT lakukan tekstil. Karena ini untuk memaksimalkan ini, maka di sini kita ganti contraction-nya 3, di sininya kita 2. Coba dulu ya. Biasanya saya sering lupa, jadi kita coba dulu. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita ganti di sini. Seperti terdapat pada soal, benang sutra. Di sini benang wol. Selanjutnya terdapat. Kalau sudah, di sini kita terdapat kain sutra ya. Di sini kain sutra. Kain sutra. Di sini kain wol. Kain wol. Kemudian di sini kita terdapat 40. Di sini 2, 0, 2. Karena ini maximize-nya 30. Di sini kita 3, 2, 1. Lalu sudah, di sini kita tulis ini 60, di sini 30, di sini 40. Baik, setelah kita sudah mengisi modul linear programming dengan data yang terdapat pada soal, selanjutnya kita klik solve. Setelah kita klik solve, kita klik deal supaya kita dapat mengetahui hasil dari semua pengolahan yang telah diolah oleh POM-QM. Setelah itu kita dapat mengambil kesimpulan maksimal laba kain ialah 40 kain sutra dan 30 kain wol. Dengan kendala 2 kain wol sutra, 3 kain wol 2 kain sutra, 3 kain wol akan menghasilkan 60. 2 kain wol dan 2 kain wol akan menghasilkan 30. 2 kain sutra dan kain wol tidak menghasilkan apa-apa. Di sini ditulis kosong ya. Jadi kesimpulannya PT Lakwina Tekstil harus membuat kain sutra sebanyak 15 buah dan kain wol sebanyak 10 buah agar diperoleh laba maksimal. Seperti kita lihat, mana ya laba maksimal 900. Di sini. Dari solution list kita dapat mengetahui bahwa perolehan laba maksimal ialah 900 buah. Jadi seperti yang telah diolah oleh POM-QM, maka perolehannya laba maksimalnya ialah 900 dengan solusinya ialah 15 kain sutra dan 10 kain wol. Demikian dari pengolahan
linear programming, kita dapat mengetahui hasil seperti berikut. Di sini juga sudah terdapat tabel. Di sini terdapat beberapa pilihan eh, metode untuk mengetahui memaksimalkan keuntungan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang ketiga. Kita kembali ke soal yang ketiga tadi. Kita dapat kembali ke soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga ialah modul transportation. Modul transportation digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Jadi di sini dari kasus ini kita dapat ketahui bersama. Soal yang pertama ialah dari pabrik W akan mengirim pada gudang A sebesar 20, pabrik H akan mengirim pada gudang A sebesar 15, dan lain sebagainya. Ini kapasitas pabriknya ada 90, 60, 50, 200. Setelah kita mengetahui soal ini, kasus tersebut, kita akan mengolah agar kita mengetahui tempat agar meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan pada suatu pabrik ini. Bagaimanakah caranya? Maka kita kembali mengolahnya dengan menggunakan aplikasi POM-QM. Kita kembali ke aplikasi POM-QM. Selanjutnya kita akan ganti modul transportation. Selanjutnya kita sudah mengatur ke modul transportation. Setelah itu kita buka file baru. Di sini dapat kita ketahui ya, terdapat 4. Tadi pada pabrik, kita tulis di sini judulnya pabrik saja. Tadi tidak diketahui pabriknya apa, kita tulis saja pabrik. Nah, di sini 4, di sini juga 4, lalu kita klik OK. Setelah OK, kita ganti di sini gudang A, di sini gudang B, gudang C, di sini gudang D. Pabrik B, pabrik A, pabrik B, A, E. Oke, di sini kita sepertinya kelebihan 1 ya. Oh tidak, ini kebutuhan. Oke, di sini kita ganti 20, 15, 25, 50. Lalu ini 5, 20. Tunggu sebentar. Oke, kita ganti di sini 10, 110, kemudian gudang C, gudang C 8, di sini 10, 19, 40.
Setelah kita sudah mengisi ini sesuai dengan soal yang telah atau kasus yang harus diselesaikan, selanjutnya klik solve. Setelah kita mendapat solve, kita klik fill supaya kita dapat mengetahui hasil semua pengolahan tersebut. Dari hasil pengolahan ini dapat kita ketahui bersama bahwa untuk memaksimalkan keuntungan dan minimalkan biaya, maka dapat melihat di sini ialah pabrik W dapat memenuhi permintaan kiriman barang ke gudang B sebanyak 25, kemudian pabrik H kepada gudang B sebanyak 20, dan gudang C itu pabrik P mengantar kepada gudang A sebanyak 20, gudang B 20, dan gudang C 26. Kemudian untuk kebutuhan gudang mengantar kepada gudang B sebanyak 75, gudang C 2, dan gudang D 105. Jadi total biaya, sebentar kita cari total biayanya untuk jadi dapat kita ketahui bahwa jadi total biaya paling minimum yang dikeluarkan oleh perusahaan ialah 1.890. Demikian penjelasan dari modul transportation. Sekian dan terima kasih. Jadi sekarang kita telah sampai pada soal nomor 4. Sebelum itu kita akan share screen soal nomor 4. Jadi yang keempat ini adalah penggunaan modul waiting lines. Jadi pada modul waiting lines akan untuk mengetahui untuk menganalisis bentuk panjang antrian, rata-rata waktu pelayanan, dan rata-rata waktu menunggu dari suatu perusahaan atau organisasi. Seperti yang kita lihat pada soal, contoh yang diambil ialah sebuah SPBU. Sebuah SPBU memiliki 2 stasiun pengisian yang dapat melayani rata-rata 50 orang per jam. Jika rata-rata kedatangan pembeli per jamnya adalah 40 orang, maka kita dapat menghitung. Ini adalah soal yang harus kita hitung dengan menggunakan aplikasi POMQM. Lalu ini sekarang setelah kita mengetahui data ini, sekarang kita akan mengarah untuk kepada aplikasi POMQM. Di sini kita akan merubah modul kepada waiting lines. Kemudian kita pilih file. Kemudian kita gunakan multi-channel system karena di situ terdapat 2 stasiun SPBU. Di sini kita ganti SPBU ya judulnya. Kita klik OK. Kemudian setelah kita klik OK, sekarang di sini kita sudah mendapatkan tabulasi. Jadi dari soal tersebut kita ketahui bersama bahwa di sini kita orangnya ada 50 orang, kemudian servisnya kita dapat 40 orang, dan di sini kita memiliki 2 stasiun. Setelah kita mengisi data seperti ini salah ini kita 40. Di sini KW di sini terbalik ya. Setelah kita mengisi data ini, maka kita mengarah kepada solve. Setelah solve, kita pilih fill supaya kita dapat mengetahui hasil dari semua pengolahan data dengan menggunakan aplikasi POMQM. Setelah kita dapat melihat hasil dari pengolahan data analis POMQM, maka kita dapat memperoleh hasil atau kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, jadi tingkat kegunaan pelayanan pom bensin tersebut adalah 0,43%. Ini kita dapat lihat dari sini sebentar.
43% ini, 43%. Dan penggunaan untuk dua pelayanan itu adalah sangat tidak efektif karena itu akan lebih banyak waktu untuk istirahat atau menganggurnya bagi pekerja. Lalu untuk soal nomor dua ialah kesimpulannya, jadi rata-rata banyaknya kendaraan yang menunggu dalam antrian sebelum menerima pelayanan adalah sebanyak 0,15%. Atau ini 0,15 ini ya. Di sini terdapat angka 15. Artinya angka tersebut menunjukkan bahwa kendaraan yang menunggu untuk dilayani dalam antrian adalah sebanyak 0,15 kendaraan. Selanjutnya kita ke yang C. Jadi rata-rata banyaknya kendaraan dalam antrian dalam sistem atau LS adalah sebanyak 0,95 ini. Kita dapat kita lihat nih. Average number in the system LS dapat diketahui di sini 0,95 menunjukkan bahwa pelayanan dapat mengharapkan 0,95 kendaraan yang berada dalam sistem. Jadi ini berada dalam sistem, ini berada dalam antrian di sini. Selanjutnya untuk yang D, jadi rata-rata waktu sebuah kendaraan dalam menunggu antrian WQ, ini WQ di sini adalah 0, di sini dapat 0 jam atau 0,23 menit 13,71 detik. Jadi di sini value-nya, ukurannya di sini menit, di sini ukuran detiknya di sini. Rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 13,71 detik. Jadi lama-lama menunggu dalam antrian itu adalah 13,71 detik. Dan yang terakhir adalah rata-rata menunggu sebelum menerima layanan atau WS, average time in the system. Penerima WS ialah 0,2 jam, 1,43 menit, 85,71 detik. Artinya, angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu sebelum menerima pelayanan selama 85,71 detik. Jadi di sini dapat kita ketahui bersama bagaimana pelayanan, terus bagaimana waktu lamanya pengantrian dapat kita menggunakan modul waiting lines. Demikian penjelasan yang telah saya berikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih.